Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawuh pamirsa, selamat datang kembali di resep Ulin Nama. Di video resep kali ini saya akan berikan 5 resep olahan ayam yang bisa kalian jadikan ide takjil atau stok frozen food di bulan Ramadan. Sangat membantu banget untuk kalian bisa masak cepat, masak set-set di saat buka puasa ataupun makan di waktu sahur. Tanpa berlama-lama, sekarang mari kita buat bersama-sama. Untuk resep yang pertama ini saya akan membuat bakso ayam yang rasanya enak banget, kenyal, daging dan teksturnya kres-kres. Bisa kalian jadikan untuk menu bocil atau untuk menu tumisan di saat buka puasa ataupun makanan sahur. Di sini saya menggunakan dada ayam sekitar 500 gram dan 2 paha ayam. Kemudian difilet, dihilangkan tulangnya, lalu dipotong kecil-kecil, dipotong dadu seperti ini. Potongan ayam yang sudah dicuci tadi masukkan ke dalam food chopper, tambahkan 2 sendok makan bumbu dasar putih. Tambahkan 5 siung bawang merah goreng, 5 siung bawang putih goreng, dan perbumbuan yang lainnya. Untuk full resepnya sudah saya tuliskan di video ya. Kemudian daging beserta bumbunya tadi dicopper sampai benar-benar halus. Dan jangan ditambahkan air sedikit pun ya. Setelah dagingnya halus, tambahkan sekitar 7 sendok makan tepung tapioka. Masukkan 1 butir putih telur, 2 sendok teh baking powder, dan 2 sendok teh tepung bakso merek Mama Suka. Kemudian dicoper kembali sampai benar-benar halus dan tercampur rata. Kalau bisa jangan ditambahkan air ya, atau kalian bisa menambahkannya sekitar 10 ml air. Chopper sampai adonannya padat dan menggumpal. Kemudian persiapkan air panas yang hampir mendidih, lalu cetak adonan baksonya. Supaya hasilnya cantik-cantik atau bisa bulat seperti ini, kalian boleh mencetaknya menggunakan sendok takar. Sendok takar ini bisa kalian beli di toko oren ya, dan gunakan ukuran sendok takar yang paling kecil. Untuk takaran atau resep yang saya berikan tadi, usahakan jangan diubah-ubah ya, supaya hasil baksonya bisa kenyal, daging, dan teksturnya kres-kres. Dan juga jangan sampai adonannya kebanyakan air, karena nanti teksturnya bakalan gembus, tidak kenyal. Bakso ayam ini bisa kalian simpan di freezer dan tahan sampai habis. Meskipun tanpa menggunakan pengawet, bakso ini tetap enak, kenyal, dan daging banget. Setelah semua adonan sudah dicetak dan dimasukkan ke dalam air panas, kemudian rebus adonan sampai baksonya matang dan mengapung. Kalau baksonya sudah mengapung, itu tandanya sudah matang. Dan seperti ini ya hasilnya jika baksonya sudah mengapung, itu artinya siap diangkat lalu ditiriskan. Kalau menurut saya, jika kalian suka banget dengan bakso ayam, mending buat sendiri daripada beli. Karena jatuhnya bisa irit banget. Dengan modal sekitar 35-40 ribuan, bisa jadi bakso ayam yang full daging, kenyal, dan enak banget sebanyak ini. Setelah baksonya diangkat dan ditiriskan sebentar, langsung masukkan ke dalam air es, supaya baksonya makin kenyal dan juga enak banget. Selain dibuat untuk bakso ayam, adonan tadi juga bisa dibuat untuk adonan nugget Gensler. Caranya gampang banget. Adonan yang sudah di blender beserta bumbu dan tepung tadi sampai lembut, kemudian masukkan ke dalam kotak tinwal sampai penuh, lalu bisa disimpan di chiller kulkas selama 3 jam atau seharian. Setelah disimpan di chiller kulkas, lalu keluarkan, kemudian cetak adonan menggunakan sendok. Setelah dicetak, bisa dicetak kotak ataupun panjang-panjang, kemudian dibaluri menggunakan bubble crunch. Untuk bentuk dari nugget Gensler ini sesuai selera kalian masing-masing ya. Bisa dibentuk kotak, bulat, ataupun panjang-panjang yang biasa disebut dengan stick nugget Gensler. Selanjutnya, setelah semua adonan dibaluri menggunakan bubble crunch, langsung digoreng di minyak panas ya. Dan jangan dimasukkan lagi ke dalam chiller kulkas. Karena menurut pengalaman saya, jika disimpan dalam bentuk mentahan di chiller kulkas atau di freezer, bubble crunch-nya akan mengecil atau kisut. Dan setelah semua nugget Genslernya digoreng, hasilnya menjadi seperti ini. Kenyal, enak, dan full daging. Rasanya 95% mirip banget dengan yang asli. Kalian bisa membuat stok frozennya dengan memasukkan ke dalam kotak tinwal seperti ini ya. Awet sekitar 2 mingguan di chiller kulkas bagian atas. Dan awet sampai habis jika dimasukkan ke dalam freezer. Olahan ayam ini sangat disukai para bocil. Bisa digunakan lauk untuk buka puasa ataupun sahur. Dan selanjutnya untuk resep yang ketiga ini saya akan membuat tahu bakso full topping.
Untuk resep adonannya sama seperti bakso ayam tadi ya, bedanya hanya dimasukkan ke dalam tahu goreng atau tahu pong. Kemudian atasnya dikasih beraneka macam topping yang berlimpah ruah. Untuk tahu pongnya di sini saya menggunakan tahu pong ukuran besar ya, kemudian dipotong menjadi dua bagian, lalu diisi adonan bakso di dalamnya. Toppingnya sendiri bebas ya, bisa menggunakan parutan wortel, jamur kuping yang dicopper, cabai rawit merah, cabai hijau yang sudah dicopper semuanya. Tinggal ditaruh atau dilengketkan di atas adonan tahu bakso ini. Nanti akan dikukus ya, jadi untuk toppingnya sama-sama matang. Topping di atasnya ini tidak saya kasih bumbu ya, murni dari jamur kuping, cabai rawit, cabai hijau, dan juga potongan wortel. Rasanya tetap enak banget karena nanti akan dikukus secara bersamaan dan tinggal dipadukan menggunakan saus sambal atau chili oil. Sudah enak banget. Olahan ayam yang satu ini viral banget sampai sekarang. Bisa dikreasikan sendiri untuk toppingnya ya, bisa menggunakan ayam suwir, usus pedas, telur buyuh, potongan daun bawang, dan juga jagung yang sudah dicopper. Untuk topping yang tidak pedas, kalian bisa berikan kepada para bocil. Dijamin suka banget dan bakalan dijadikan cemilan untuk buka puasa nanti. Tahu bakso ini selain untuk dimakan sendiri atau dikonsumsi sendiri, bisa juga digunakan untuk ide jualan. Harganya bisa disesuaikan dengan budget awalnya tadi ya, atau disesuaikan dengan harga pasaran tahu bakso di tempat kalian masing-masing. Insya Allah laris manis dan untung banyak. Jika tahu baksonya tidak ingin diberi topping, bisa dikerat-kerat bagian atasnya menggunakan garpu supaya tampilannya makin menarik. Kalian boleh menambahkan topping keju di atasnya atau keju leleh supaya makin enak tahu baksonya. Setelah semua adonan dimasukkan ke dalam tahu pong atau tahu coklat, tahu goreng, kemudian diberi topping yang berlimpah ruah, aneka macam toppingnya, dan selanjutnya dikukus sampai matang. Supaya makin tanak dan tidak cepat basi, kalian bisa mengukusnya selama 45 menit menggunakan api kompor ukuran kecil. Jadi pertama, kukus terlebih dahulu selama 30 menit menggunakan api kompor ukuran sedang. Selanjutnya, putar ukuran api kompor ke ukuran api kompor paling kecil, lalu kukus kembali selama 15 menit. Dan setelah matang, maka hasilnya menjadi seperti ini. Ini enak, wangi, kenyal, dan daging banget. Jika untuk stok frozen, setelah dingin kalian boleh menyimpannya ke dalam kotak tinwal seperti ini. Tahu bakso ini dicocol menggunakan chili oil, rasanya makin enak. Untuk resep fullnya sudah saya share di video sebelum ini ya. Dimulai resep full dari bakso ayam, nugget kenzler, tahu bakso, aneka topping, dan masih banyak macam-macam resep yang lainnya. Silahkan ditonton sampai habis ya, jangan di skip. Untuk tahu bakso aneka topping ini jatuhnya ke ide takjil ya, bukan pendamping makanan utama. Tapi kalian wajib cobain karena rasanya seenak itu. Dan seperti ini hasilnya jika dimasukkan ke dalam kotak tinwal, lalu siap disimpan di chiller kulkas bagian atas. Supaya lebih awet dan tahan lama lagi, kalian bisa menyimpannya di freezer kulkas. Dilihat dari kejauhan saja sudah kelihatan banget tahu bakso aneka topping yang menyala tahu baksoku. Selanjutnya, untuk resep yang keempat ini, saya akan bagikan resep tentang dimsum ayam. Dimsum ayam mode pelangi. Dari segi rasa juga tak kalah enak dengan yang lainnya. Full daging, kenyal, dan teksturnya keras-keras. Untuk adonan dimsum ayam ini, kalian bisa tambahkan potongan labu siam ya. Gunakan setengah labu siam untuk adonan sekitar 500 gram. Caranya, kupas labu siam sampai bersih, kemudian bisa diparut menggunakan parutan wortel. Sebelum dicopper dengan daging, usahakan peras terlebih dahulu parutan labu siam sampai kandungan airnya benar-benar hilang. Kemudian, masukkan ke dalam food chopper, masukkan daging ayamnya yang sudah difilet, masukkan semua perbumbuan yang sudah saya tulis di video, kemudian di blender atau di chopper sampai benar-benar halus. Untuk adonan dimsum ini kalian boleh menambahkan air ya, sekitar 50-70 ml air. Kemudian di chopper sampai benar-benar halus. Setelahnya tambahkan sekitar 7 sendok makan tepung tapioka. Jangan lupa tambahkan juga 2 sendok teh baking powder dan 2 sendok teh tepung bakso merek Mama Suka. Kemudian setelah adonannya siap dicetak, persiapkan kulit dimsum yang warna-warni ini, kemudian masukkan sekitar 1-2 sendok teh adonannya.
Untuk dimsum pelangi ini saya menggunakan kulit dimsum yang kecil ya, tidak seperti kulit dimsum yang biasanya dijual di toko frozen food. Diameternya lebih kecil daripada yang biasanya. Adapun cara mencetaknya yaitu persiapkan kulit dimsum, lalu masukkan sekitar 2 sendok teh adonan, kemudian diratakan di bagian samping-sampingnya. Kemudian bagian pinggirannya dicubit-cubit seperti di video, lalu bagian tengahnya dipenuhi dengan adonan dimsum lagi, lalu sambil ditekan-tekan menggunakan spatula atau sendok. Dan hasilnya menjadi seperti ini ya, cantik banget karena beraneka warna. Ulangi hal yang sama sampai semua adonan habis ya. Untuk membuat dimsum ayam ini, usahakan jangan terlalu memakai banyak air. Selain supaya adonannya tidak lembek, karena sudah ditambahkan dengan parutan labu siam. Parutan labu siam itu sudah ada kandungan airnya ya, jadi jangan terlalu ditambahkan banyak air. Namun jangan juga tidak ditambahkan dengan air karena nanti adonannya bakalan padat dan susah dibentuk. Dimsum ayam ini juga enak banget, pas banget, cocok banget dijadikan ide takjil buka puasa. Apalagi jika diberikan kepada bocil yang masih belajar puasa bulan Ramadan. Tentunya bakalan senang banget dan makin semangat puasanya. Supaya makin menarik, tambahkan topping di atasnya seperti topping jagung, cabai hijau, cabai merah, potongan wortel, dan juga jamur kuping yang sudah dicopper. Untuk toppingnya di sini sudah saya chopper menjadi kecil-kecil ya, supaya tampilannya rapi, menarik, dan cantik-cantik. Untuk toppingnya di sini tidak saya tambahkan dengan bumbu dan juga tidak saya masak terlebih dahulu, karena nanti akan dikukus bersamaan dengan dimsum, jadi akan sama-sama matang. Dan untuk rasa dari toppingnya sendiri tidak langu ya, karena nanti sudah dikukus sampai benar-benar tanak. Nah, seperti ini ya, jika semua adonan sudah dicetak, kemudian masukkan ke dalam panci kukusan yang sudah diolesi dengan minyak goreng terlebih dahulu, supaya bagian permukaannya tidak lengket dengan kulit dimsum. Masukkan ke dalam panci kukusan semuanya, tata dengan rapi, kasih jarak antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kukus menggunakan api kompor ukuran sedang sekitar 30-45 menit. Atau kalian bisa mengukusnya menggunakan cara seperti ini. 30 menit pertama kukus menggunakan api kompor ukuran sedang, kemudian dikukus kembali selama 15 menit menggunakan api kompor ukuran kecil, supaya dimsum ayamnya menjadi tanak dan tidak cepat basi. Jika ingin dibuat stok frozen food, tunggu sampai keadaannya dingin terlebih dahulu, kemudian masukkan ke dalam kotak tinwall, lalu bisa disimpan di freezer awet sampai habis, dan bisa disimpan di chiller atas awet sekitar 2 mingguan. Selanjutnya, untuk adonan olahan ayam yang ditambahkan dengan parutan labu siam, bisa juga dibuat untuk pangsit ayam. Cara membuat pangsit ayam ini juga mudah banget, tinggal dipotong menjadi 4 bagian pangsit yang ukurannya lebar. Kalian bisa beli pangsitnya sendiri di pasar ya. Kemudian masukkan sekitar 1 sendok teh penuh adonan, lalu bagian pinggiran pangsit diolesi menggunakan air putih. Selanjutnya bagian ujung ke ujung direkatkan dan hasilnya seperti di video. Kemudian jika semuanya sudah dibentuk, sudah dicetak, sudah dilipat, lalu dikukus di panci kukusan. Kukus sekitar 30 menit dan langsung matang. Bisa dipadukan menggunakan chili oil atau kuah bakso dengan chili oil, makin enak. Kalian wajib banget cobain semua resep yang sudah saya share tadi ya. Semua resep yang saya share tadi semoga bisa menemani bulan Ramadan kalian dengan semangat. Karena selalu dihidangkan dengan menu bergizi, enak, dan juga hemat budget. Selamat mencoba, semoga resep ini bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Dukung channel kami dengan cara klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.